Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Insani CH. Untuk video kali ini aku pengen share mengenai budgeting bulanan aku di bulan April ini yang udah aku lakukan di awal bulan kemarin, tapi aku baru sempat voice over sekarang, jadi baru sempat tayang videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi aku hanya ingin share aja, tidak maksud ria atau apapun, hanya ingin berbagi pengalaman aku mengenai budgeting. Untuk metode yang aku gunakan masih sama teman-teman, yaitu metode Kakeibo, di mana Kakeibo itu adalah cara atur keuangan ala Jepang yang prinsip dasarnya yaitu kita mengatur secara terinci mengenai pengeluaran, pemasukan. Jadi setiap pengeluaran yang kita keluarkan kita catat terinci. Terus juga kita menggunakan pos-pos keuangan. Kalau di sana kan menggunakan amplop, tapi kalau aku menggunakan dompet disiplin. Dan juga terakhirnya setiap bulan kita harus mengevaluasi keuangannya. Nah, itu yang sudah aku terapkan beberapa bulan terakhir dan alhamdulillah berjalan lancar, walaupun di bulan kemarin sempat benar-benar habis dananya, nggak bersisa, makanya aku nggak ada evaluasi untuk bulan Maret ya teman-teman. Semoga bulan April ini ada sisanya teman-teman, jadi aku bisa menabung untuk saving challenge yang telah aku buat. Langsung aja ya teman-teman, untuk budget bulan ini masih sama, yaitu 5 juta rupiah. Budget ini adalah dana yang diberikan suami untuk aku kelola. Nah, biasanya aku bagi menjadi 3 bagian, yaitu giving. Yang pertama, giving diantaranya sedekah, orang tua atau mertua. Selanjutnya saving. Saving itu diantaranya adalah emergency fund dan sinking fund. Untuk nominalnya total keseluruhannya masih sama, 1.200.000. Dan yang terakhir aku bagi menjadi living itu aku bagi beberapa kategori. Jadi ini aku udah bikin 4 kolom, diantaranya kategori, budget, aktual, dan selisih. Untuk pertama yaitu belanja bulanan, bulan ini masih sama, aku alokasikan 500.000 rupiah. Selanjutnya belanja mingguan, untuk bulan ini aku alokasikan agak lebih, jadi 1.200.000. Jadi ini naik 100% karena kan bulan puasa itu biasanya buat beli takjil atau kepingin-pingin yang lain ya, atau mau ngasih makan ke masjid, biasanya aku ambil dari dana ini aja. Jadi seminggunya itu aku alokasikan 300.000 rupiah. Yang bulan-bulan sebelumnya aku alokasikan 150.000. Terus yang ketiga yaitu diapersnya itu aku alokasikan masih sama 300.000 rupiah. Selanjutnya susu masih sama, aku alokasikan 300.000 rupiah. Untuk susu ini untuk susu Abang Dinan ya teman-teman. Selanjutnya nomor 5 galonnya aku alokasikan 100.000 rupiah. Aku pakainya airnya air biru. Yang keenam snack Abang Dinan, di sini masih sama, aku alokasikan 150.000. Terus ini yang ketujuh itu jajan weekend, ini biasanya untuk jajan-jajan di weekend. Ini aku alokasikan 150.000. Untuk uang jaga-jaganya aku naikkan jadi 250.000 rupiah, takut ada keperluan mendadak ya di luar kategori yang udah aku buat. Jadi aku alokasikan 250.000. Selanjutnya imunisasi, bulan ini di kafe masih ada imunisasi influenza, aku alokasikan 500.000 rupiah. Terus yang ke-10 skincare, ini aku mau cicil ya, aku masih mau nabung 50.000 rupiah untuk bulan ini. Sebenarnya bulan kemarin udah kepake, jadi ini aku mulai lagi. Selanjutnya maintenance, aku alokasikan masih sama 30.000 rupiah. Untuk bulan kemarin udah pada kepake dan ini aku mulai lagi. Dan untuk kesehatan aku alokasikan 40.000 rupiah. Ini biasanya untuk beli masker atau beli obat yang memang gak di cover sama perusahaan tempat suami kerja. Selanjutnya yang terakhir itu pakaian, ini aku masih alokasikan 30.000 rupiah. Jadi semuanya aku total dulu ya teman-teman. Untuk pakaian yang tadi tuh aku biasanya nyicil, jadi tiap bulan tetap aku alokasikan. Untuk bulan kemarin udah kepake, jadi aku beli baju buat anak aku karena baju tidurnya ada pada rusak, jadi aku beli aja pakai dana itu. Nah, ini udah aku total semuanya 3.600.000 rupiah. Budget aku itu kan ada 5 juta. 5 juta itu dipotong 3.600.000 sama terus habis dipotong dengan saving 1.200.000, jadi masih ada sisa 200.000 rupiah.
Dan dana ini biasanya aku simpan aja karena emang belum tahu buat apa. Ini aku simpan aja, jadi nanti kalau misalnya ada keperluan yang memang diperlukan bisa pakai dana ini, jadi nggak pakai dana tabungan. Nah, ini part yang paling aku suka, yaitu memasukkan uang di dompet disiplin. Kalau aku benar-benar berfungsi banget sih dompet disiplin ini. Kalau kita udah pos-posin uang, jadi kita lebih bisa menahan diri. Tapi memang soalnya aku tuh kalau misalnya uang di ATM lebih boros ketimbang uang cash. Kenapa? Soalnya kalau di ATM itu sebelum aku mengatur keuangan, biasanya aku tuh suka isi ShopeePay, isi GoPay, dan suka kebeli barang-barang yang memang gak seharusnya dibeli, atau mungkin beli makan makanan gitu, jadi lebih boros. Nah, ini tadi aku udah masukin untuk belanja bulanan, terus aku masukin uang untuk belanja mingguan. Ini nanti aku bagi-bagi per minggu. Selanjutnya aku masukin diapers Rp300.000. Biasanya sih diapers itu aku belinya online, tapi kali ini aku mau coba cari yang toko offline yang lebih murah. Selanjutnya untuk uang jaga-jaga bulan ini aku lebihkan Rp250.000, karena kan sekarang bulan Ramadan ya teman-teman, jadi biasanya kadang keperluan tuh lebih banyak karena kita pengen buka puasa tuh pengen makanannya lain dari yang lain gitu kan. Selanjutnya skincare, di sini aku alokasikan masih sama Rp50.000, jadi aku cicil lagi untuk skincare-nya. Terus snack Abang Dinan aku alokasikan Rp150.000. Terus kesehatannya Rp40.000. Bulan kemarin tuh kan aku sekeluarga sakit, jadi uang untuk kesehatannya kepake karena ada beberapa obat yang harus aku beli nggak di cover sama perusahaan. Nah, bener-bener ngebantu banget kalau misalnya tiap bulan aku nyisihin buat dana kesehatan. Walaupun sebenarnya aku kan udah ditanggung sama perusahaan ya, maksudnya ada BPJS, ada bisa reimburse juga, tapi tetap aja kita tetap harus nabung untuk dana kesehatan. Apalagi sekarang lagi masih pandemi gini ya, jadi tetap harus nabung gitu. Nah, ini sisanya ada Rp200.000, aku mau simpan aja. Selanjutnya aku mau ngisi sinking fund. Ini udah selesai. Aku mau ngisi sinking fund yang udah aku buat di awal tahun kemarin. Sinking fundnya masih sama untuk rumah Rp200.000. Aku nggak tahu nih rumah nih buat, sebenarnya kan kalau rumah nggak mungkin banget ya, kecil banget Rp200.000, tapi ini buat nambah-nambah aja, nambah-nambah dari tabungan utama. Selanjutnya tabungan Abang Dinan, ini buat sekolah, nanti buat nambah-nambah sekolah Abang Dinan. Sebenarnya Abang Dinan bulan ini harus ikut terapi gitu karena Abang Dinan ada speech delay, jadi tapi untuk dana terapinya itu aku kayaknya pakai uang tabungan utama, yang ini tetap aja aku pakai buat nanti di sekolah. Selanjutnya dana darurat, ini tadi tabungan pendidikan adik udah aku isi, terus dana daruratnya Rp200.000. Ini aku udah masukin ke dalam amplopnya, ke dalam dompet disiplin. Nah, yang ini lebaran. Di sini kemarin kan aku bikin 4 kotak aja ya untuk 4 bulan, karena aku takutnya bulan April ini, maksudnya gajian bulan Mei itu telat, jadi aku bikin sampai bulan April aja. Ini aku masukin Rp200.000, jadi sampai bulan ini ada dananya ada Rp800.000, dan ini udah selesai. Ini buat nambah-nambah nanti buat ngasih THR keponakan. Berguna banget sih sebenarnya, jadi dana lebaran, dana THR itu nggak langsung habis karena kita punya dana lain gitu kan ya. Nah, ini aku udah ada Rp800.000. Ini rencananya mau aku buat THR keponakan gitu. Sebenarnya sih lebih enak nanti kalau misalnya udah akhir lebaran ini, terus aku langsung bikin tabungan lebaran untuk lebaran berikutnya, jadi mungkin tabungannya akan lebih banyak. Selanjutnya untuk untuk ulta adik, jadi kan adik kan tahun ini 1 tahun, jadi aku pengen ngerayain 1 tahunnya. Nah, ini aku udah mulai nabungnya dikit-dikit aja, jadi nanti kalau misalnya memang kurang bisa buat nambah-nambahin.
Terus operasi Abang Dinan rencananya mau operasi tahun ini, tapi kayaknya masih ragu-ragu juga buat operasi karena kan Abang Dinan harus terapi untuk harus sekolah sensori integritas dulu. Jadi aku mau utamain itu. Untuk operasi Abang Dinannya mungkin akan aku tunda, tapi tetap aku tabung sampai tahun ini. Terakhir liburan tetap dananya sama 100.000 rupiah, walaupun aku belum tahu bakal liburan kemana, yang penting aku udah nabung aja. Dan ini udah semua keisi. Alhamdulillah banget bulan ini aku masih bisa ngisi sinking fund, dan aku usahakan banget sinking fund ini diisi awal bulan biar nanti nggak terlalu boros. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah nonton, semoga video ini bermanfaat. See you my next video ya.